Perkenalkan, nama saya Isa Febrian Ginting. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 SMA Santo Ignatius. Di sini saya akan membagikan teks artikel saya mengenai sampah yang ada di lingkungan sekitar saya. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Hal itu diperkuat dari penelitian UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautore, Makassar, menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di dalam perutnya. Jika sampah plastik daur ulang dapat diolah dengan baik, akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perekonomian Indonesia, yakni sebesar Rp16.379.472 per bulan dalam produksi 48 ton sampah plastik. Akan tetapi, kebiasaan atau gaya hidup rakyat Indonesia yang hanya menggunakan instan, cepat, tetapi tidak memikirkan efek kelanjutannya dan tidak memikirkan alam, sehingga banyak masyarakat di Indonesia masih membuang sampah sembarangan, membakar sampah di lahan terbuka, seperti pada gambar yang ditampilkan. Banyak rakyat Indonesia yang hanya mementingkan kebiasaan ataupun keinginannya yang secara instan agar dapat memuaskan keinginan tersebut, akan tetapi tidak memikirkan efek kelanjutannya. Padahal jika kita bisa mengolah seperti yang dikatakan sebelumnya, kita dapat memperoleh perekonomian yang baik bagi Indonesia. Tetapi hal tersebut merupakan juga tugas sebagai pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik, seperti yang dilakukan di Bali, tepatnya Kabupaten Badung. Di sana banyak melakukan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak. Begitu juga di kota Surabaya diluncurkan Surabaya Bus, untuk tiketnya diperoleh dengan menukarkan sampah plastik. Apakah di Medan dan di wilayah lain di Indonesia sudah melakukan penanggulangan untuk sampah plastik tersebut? Sepertinya masih banyak yang belum. Kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa mencetuskan ataupun memberikan saran kepada pemerintah kita untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Masyarakat Indonesia, terkhususnya di wilayah kita, masih banyak yang membuang sampah ke sembarangan tempat, contohnya ke sungai, ke selokan, dan dimanapun itu. Selain berakibat banjir, bencana alam yang lain, kita juga harus tahu bahwa aliran sungai yang membawa sampah kita itu akan berakhir di laut. Kita itu harus tahu bahwa Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua ke laut di dunia. Untuk menanggulangi hal tersebut dan mengurangi itu, kita harus menggunakan pengolahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jika ada ide-ide, kita baiknya sampaikan supaya ide tersebut terlaksana dan adanya penanggulangan kepada sampah plastik yang ada di Indonesia dan berkurangnya sampah plastik. Demikianlah hasil video artikel saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.